Hello, welcome back to Lia Channel dengan judul Rahasia Bisnis Lebih Maju, bukan cuma soal kualitas. Guys, ada satu hal penting yang sering disepelekan orang dalam membangun suatu usaha. Apa sih rahasia supaya bisnis lebih maju dan bertahan lama? Banyak orang berpikir jawabannya teknologi yang canggih, modal yang besar, atau produk yang paling bagus. Tapi kenyataannya, ada hal lain yang lebih menentukan. Nah, saya akan menceritakan 3 contoh nyata supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke, nah. Oke, bayangkan ada 2 orang pengusaha makanan. Pengusaha yang satu, dia mempunyai peralatan masak yang serba modern. Cepat, rapi, canggih, kemudian makanannya enak, kualitasnya oke. Pokoknya semua orang mengira pasti dia akan sukses besar. Kemudian pengusaha yang kedua, peralatan masaknya tidak modern, bisa dibilang jadul. Kemudian lambat, dan semuanya serba manual. Sekilas pasti kita menebak pengusaha yang pertama itu yang akan bertahan lama usahanya dan akan sukses besar. Tapi kenyataannya justru yang bertahan lebih lama itu adalah pengusaha yang kedua, di mana yang peralatan masaknya itu tidak secanggih dibandingkan dengan pengusaha yang pertama. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya satu keunggulan, yaitu customer service. Setiap pelanggan yang datang, selalu dia sapa dengan ramah. Halo, gimana kabarnya misalnya? Kalau ada yang datang, pegawai kantoran, dia akan bilang, gimana kabarnya hari ini? Capek ya? Ayo, mari ke sini. Makan dulu, duduk. Ini saya ada makanan. Setelah dia selesai makan, dia akan bilang, ini ada makanan ekstra, bawa ke rumah gratis. Jadi pelanggan jadi merasa dihargai, bahkan dianggap seperti keluarga. Akhirnya banyak yang suka datang lagi, dan datang lagi. Jadi pelajaran dari cerita yang pertama ini, produk bagus memang penting, tapi hubungan dengan pelanggan itu jauh lebih penting. Dan bisa jadi penentu bertahannya suatu usaha. Cerita yang kedua, yaitu cerita mengenai penjual buah-buahan yang pintar. Ada penjual buah-buahan di pasar. Timbangannya sebenarnya sudah diatur sehingga agar lebih berat dari yang seharusnya. Jadi kalau harusnya 1 kilogram, di timbangan dia sudah dimasukkan angka yang lebih berat. Tapi apa yang dilakukan? Dia melakukan hal itu bukan untuk menipu pelanggan, tapi itu trik. Jadi setiap kali menimbang buah, dia selalu tambahkan beberapa buah ekstra. Jadi seolah-olah pelanggan merasa dapat bonus lebih banyak. Padahal kalau dihitung sebenarnya sama. Tapi pelanggan merasa, wah, ini penjual baik banget, selalu ngasih lebih. Hasilnya banyak orang yang senang belanja di tempat dia. Karena apa? Karena ada perasaan puas, rasa diuntungkan. Jadi pelajaran kedua ini sederhana. Kadang bukan sekedar soal harga produk atau soal harga murah atau kualitas tinggi, tapi bagaimana kita menciptakan persepsi positif di mata pelanggan. Cerita ketiga adalah mengenai usaha jasa cleaning. Nah, untuk usaha jasa, prinsip ini juga berlaku. Saya ambil contoh dari bisnis cleaning service. Kalau kita hanya mengandalkan alat cleaning yang bagus, chemical yang canggih, atau bahkan teknis skill yang keren, itu belum cukup untuk membuat customer jatuh hati. Yang lebih penting justru attitude kita terhadap customer. Misalnya setelah selesai membersihkan rumah dan ternyata masih ada waktu luang, daripada diam saja, kita bisa menawarkan bantuan.
bantuan ekstra tanpa diminta. Misalnya, melipat baju, mencucikan baju kotor di mesin cuci, atau bahkan sekedar membantu membuang sampah. Hal-hal kecil seperti ini membuat pelanggan merasa sangat terbantu. Mereka akan bilang, wah, petugas ini bukan cuma kerja sesuai orderan, sesuai pesanan, tapi juga ringan tangan, tidak hitung-hitungan dan tulus membantu. Hasilnya apa? Customer akan lebih senang dan lebih percaya, dan kemungkinan besar akan terus memakai jasa cleaning kita. Jadi apa kesimpulannya? Kalau mau bisnis lebih maju, jangan cuma fokus di produk, alat canggih, atau skill teknis. Kuncinya ada di customer experience dan attitude. Bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana kita membuat mereka merasa dihargai, bagaimana kita mau membantu tanpa diminta. Karena pada akhirnya, orang akan selalu kembali ke tempat atau ke jasa yang membuat mereka merasa nyaman. Dan itulah rahasia kenapa sebuah bisnis bisa terus bertahan dan berkembang. So, terima kasih sudah menonton. Kalau menurut kalian ada hal lain yang bisa membuat bisnis bertahan lama, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips bisnis lainnya. Bye.